Halo semuanya, pasti ada deh dari kalian semua yang udah nungguin bahasan terbaru dalam sesi AMA kali ini. Yang belum sempat bertanya atau belum sempat dijawab oleh Ko Filbert, sabar ya, pertanyaan kali ini datang dari akun Budaya Karya. Bahas Saratoga dong, Ko. Baik, kita bahas ya. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, itu kalau misalkan kita sering dengar, itu merupakan perusahaan milik Pak Sandiaga Uno, joinan dengan Pak Edwin Suryajaya dan juga beberapa investor lainnya. Nah, perusahaan ini pertama didirikan tahun 1997 dan go public tahun 2013. Kalau Saratoga ini, dia bidang usaha lebih ke perusahaan investasi. Jadi kalau kita bayangkan, istilahnya agak mirip dengan Berkshire Hathaway. Saratoga sendiri memiliki net asset value di atas 40 triliun. Sehingga memang kalau kita bisa bilang, ini bukan perusahaan investasi yang kecil ya, tapi yang memang sudah besar. Oke, kita lanjut ya. Saratoga sendiri invest di apa aja sih? Kalau Saratoga sendiri kita bisa kategorikan menjadi utamanya itu ada di tiga itu yaitu Adaro Energi yang perusahaan batubara, yaitu MDKA yaitu Gold and Copper, dan terakhir TBIG yaitu perusahaan menara tower. Nah lalu dia juga diinvest di perusahaan-perusahaan lain yang seperti TBK misalkan MPMX itu yang perusahaan otomotif. Selain itu ada juga invest di perusahaan fintech juga. Namun ingat saja untuk Saratoga, utamanya itu ada di tiga yang tadi, yaitu siapa saja? Adaro, MDKA, dan Saratoga. Nah, yang kunci itu ada di tiga itu. Mengapa? Karena ini sangat penting. Kalau kalian buka website Saratoga sendiri, itu kalian gampang caranya. Kalian tinggal ketik Saratoga di Google, Saratoga Investor Relation, lalu klik websitenya. Nanti akan display tentang tabel net asset value. Di sana ada perbandingan antara net asset value dari investasi Saratoga nilainya berapa dibandingkan dengan market cap-nya Saratoga. Dan bila dilihat ada korelasi yang sangat-sangat oke. Jadi korelasinya near perfect ya. Yaitu kalau saham-saham pegangan Saratoga naik, nilai saham market cap Saratoga akan ikutan naik, alias saham Saratoga juga ikutan naik. Dan sebaliknya, ketika saham pegangannya nilainya sedang turun, maka saham Saratoga juga ikutan turun. Itu biasa market cap Saratoga nilainya setengah dari aset pegangannya. Korelasinya seperti itu. Baik, jadi kalau misalnya kita nanya Saratoga apakah menarik atau enggak, yang harus kita telusuri apa? Apakah yang ketiga yang tadi kunci utama itu menarik atau tidak? Itu siapa aja? MDKA, Adaro, dan juga yang terakhir TBIG. Kita mungkin bahas singkat satu persatu ya. Pertama mulai dari Adaro. Adaro ini perusahaan batubara siklikal. Valuasi sekarang menarik ya? Kalau kita lihat PER-nya 3, sekian, itu valuasi dilihat murah sekali. Tapi perlu kita ingat, ini kan perusahaan siklikal. In the long run, apakah harga batubara akan tetap stay high di atas 100 ini? Itu kan tidak ada yang bisa tahu. Sehingga kalau Adaro sekarang, yes, valuasi menarik. Dengan kunci apa? Dengan kunci kalau misalkan harga batubara bisa stay high. Kalau misalkan di masa mendatang harga batubara malah menurun, apakah menarik? Lebih ke biasa saja sih. Itu kalau Adaro ya. Yang kedua itu MDKA. MDKA Merdeka Copper Gold. Bila kita lihat secara valuasi emang MDKA ini tidak bisa dibilang murah. Malah tahun 2023 ada di Q2 sempat rugi lumayan. Nah cuman katanya sih 2024 nanti jadi untung. Namun yang perlu Anda tanyakan adalah apakah net profit yang mampu perusahaan hasilkan itu mampu untuk justify market cap-nya. Karena sekarang market cap-nya itu hampir 60 triliun. Sedangkan kalau kita bandingkan ekuitasnya di bawah 15 triliun. Net profitnya tahun ini merugi, tahun lalu ya di bawah 1 triliun. Itu kan jadi apakah bisa justify valuasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah TBIG. Kalau TBIG gimana? Sama, Anda lihat pairnya TBIG berapa, lalu kita compare yuk sama beberapa peers. Peersnya siapa? Misalkan TOWR pairnya berapa. Lalu bisa juga compare dengan Mitratel, pairnya berapa. Di sana Anda bisa judge apakah valuasi TBIG murah atau enggak. Nah, misalkan Anda tertarik dengan ketiganya, atau let's say lah 2 dari 3 itu, maka Anda bisa pertimbangkan Saratoga. Tapi misalkan 2 dari 3 itu Anda lebih kayak, oh biasa saja atau malah kurang tertarik, ya maka gimana pun juga, apakah Anda tertarik dengan Saratoga lebih ke biasa saja. Jadi kuncinya apa? Pantau 3 itu, gimana prospeknya, lalu baru Anda simpulkan kalau Anda tertarik, Anda bisa pertimbangkan Saratoga. Gitu untuk perusahaan investasi. Oke, sekian untuk video kali ini, and see you guys in the next video. Bye-bye.